Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini di penghujung pekan ya, ujung modul sebelum Anda masuk ke sumatif, mungkin kita wrap dan rangkum lah ya dari beberapa hal yang sudah pernah kita bahas ya pada pemicu. Dan kemukakan pada pemicu modul INR ini hampir semua pemicu ada pesan-pesan ya atau poin-poin keislaman ataupun etik yang harus adik-adik pahami ya, terapkan pada kondisi ketika Anda melayani pasien ya. Nah, untuk hari ini ada beberapa hal yang sifatnya mungkin reminder ya. Sebagiannya mungkin juga sudah kita bahas pada saat penetapan, namun tidak menjadi masalah ya. Kemudian topik sesungguhnya ada topik tentang proses ya, kehamilan dalam Al-Quran, tapi itu juga sudah dikupas. Nanti kalau adik-adik pada saat modul elektif ya, jadi semester depan ya, semester 7 ya, barangkali ada yang masuk ke peminatan objek, nah nanti akan dibahas lebih dalam lagi ya. Tapi kalau modul elektif itu cepet-cepetan ya, siapa cepat siapa beruntung ya dapat ya. Baik, tidak lama karena kita hanya diberikan waktu 50 menit, sudah terpotong terlambatan, jadi akan dibahas terkait perspektif Islam ya tentang perdarahan dari jalan lahir ya. Kalau disebutkan perdarahan dari jalan lahir, maka ini tidak ada batasan ya, tidak ada batasan usia, dalam arti mulai dari usia anak hingga usia produktif maupun sampai lansia. Jadi tidak hanya terbatas pada kehamilan atau persalinan. Perdarahan yang sudah kita pelajari kemarin, ada perdarahan trimester 1 ya, mungkin ada perdarahan trimester 3, kalau sempat dibahas ada enggak? Solusio placenta atau placenta previa ya ada ya. Kemudian perdarahan postpartum ya atau pasca persalinan, pasca salin. Nah, itu ada. Nah, itu kan yang berkaitan dengan kehamilan ya ataupun wiladah ya, persalinan ya. Namun kaitan pada hari ini tidak terbatas hanya pada keadaan hamil atau melahirkan, tapi umum yang akan dialami oleh seorang perempuan ya, seorang wanita. Ya pada enter ya. Oke. Mic-nya cukup stabil atau saya ganti yang lain? Cukup ya. Ada 3 pilihan, katanya ini yang paling ya, di antara yang kurang. Ada 3 hal yang ingin kita reminder. Yang pertama terkait haid, nifas, dan istihadah. Ini harus benar-benar dipahami. Bukan tidak mungkin nanti adik-adik pada saat menjadi dokter umum ataupun dokter spesialis jin ya, amin misalnya ya. Nah, pasti akan mendapatkan pasien yang mengalami gangguan menstruasi ya, dan seringkali mereka kadang-kadang ya ada yang kurang memahami, sehingga ketika yang dipahami adalah keluar darah dari saluran genitalnya, maka tidak boleh sholat ya. Nah, ini menjadi dakwah adik-adik nanti kalau misalnya pasien dengan keluhan-keluhan tertentu bisa diberikan edukasi ya terkait dengan keislaman. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bersuci dan sholatnya. Ini juga ya, sebagian juga belum memahami ya. Pokoknya asal keramas ya, pokoknya mandi besar tuh keramas gitu ya, dan pakai sampo ya. Padahal esensinya bukan itu ya, itu iya ya, tetapi ada hal yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana terkait hukum obat penunda haid ya, karena nanti Anda pas praktek pasti datangi dok, ya besok mau umroh dok ya, dok saya bulan depan ya mau ikut haji ya, maka bagaimana pengaturan haid saya ya supaya bisa melaksanakan ibadah dengan baik ya. Itu pasti nanti akan ada, meskipun adik-adik dokter umum pasti akan pernah bertemu dengan pasien demikian. Oke. Ya. Allah menegaskan ya dalam firman-Nya bahwa haid ini adalah kotoran ya. Maknanya mungkin sangat luas ya. Kotoran bermakna bukan
sesuatu yang sifatnya debris, kemudian dalam tanda kutip ya infeksius, itu tidak demikian juga ya. Tetapi artinya itu berkaitan dengan perintah selanjutnya adalah tidak boleh bercampur ya, atau menggauli perempuan yang sedang haid. Nah, nanti tugas kita semua ini, apa saja yang terkandung dalam darah haid ini, sehingga kok Allah menegaskan bahwa haid itu suatu hal yang ya, dianggapnya tidak suci ya, dalam tanda kutip ya, sehingga kotor ya. Apakah di antara endometrium yang lepas itu nanti ada bagian-bagian apakah yang misalnya negatif stresnya banyak ya, atau sel-sel matinya banyak ya, atau bahkan ya itu nanti menjadi tugas kita semua untuk mengeksplorasi dalam penelitian. Dalam Quran surah ya 222 wa yas'alunaka 'anil mahid ya, dan mereka bertanya ya, mereka itu bagaimana tentang haid ya. Pada zaman itu mungkin ya haid itu suatu hal yang apa ya, tabu ya. Zaman saya kecil aja ya, kalau kita tiba-tiba bangun tidur ya, kemudian ada darah di celana, itu kayak malunya luar biasa ya, sampai nggak ngomong ke orang tua, bingung caranya bagaimana ya. Kalau sekarang edukasinya sudah luar biasa ya, tapi zaman dulu nggak tahu ya, bahkan bingung ini dikasih apa. Ada dulu namanya mereknya hanya soft macam ya, ada panty liner yang tipis, ada yang tebal, ada yang itu ada ya. Jadi itu kita malu ya, malu untuk menyampaikan ke orang tua, tempel-tempel kain ya, macam-macam ya. Nah, zaman Rasulullah juga ya, itu menyebabkan suatu kegundahan ya, kok keluar darah dari jalan lahir ya. Maka qul huwa adza ya, katakanlah adalah suatu kotoran ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, makna dari kotoran ini nanti sebenarnya berkaitan dengan apa? Perintah yang selanjutnya ya. Perintah saja adalah diperintahkan untuk menjauhkan diri, atau bahasa lawannya ya berarti dilarang untuk mendekati ya, sama ya. Menjauhkan diri dari wanita itu di waktu haid ya. Wala taqrabuhunna hatta yatahur ya. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci ya. Beberapa mufassirin mengartikan bahwa ini adalah coitus interruptus, tapi ada juga yang mengartikan bahwa ini benar-benar tidak mau mendekati ya. Jadi ketika istrinya haid sampai uzlah ya, atau tidak mau menyentuh ya, dan lain-lain ya, bisa yang benar yang mana ya. Nah, fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah ya. Dan apabila mereka sudah suci, maka campurilah ya, silakan. Mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada. Di mana ya? Ya. Jadi tempat ini bermakna, kalau istilahnya bahasa Arab itu jadi koitus ya, tempatnya adalah pada introitus vagina ya, bukan pada anal atau anus ya. Kemudian innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan pada saat dulu belum turun ayat ini ya, para wanita di Jazirah Arab ya, mereka melanggar itu ya. Nah, saat ini di Tengarai ya, kalau misalnya perempuan sedang haid ya, kemudian dipaksa ya untuk koitus ya, kemudian terjadi apa ya, mohon maaf ya, ejakulasi di dalam ya, itu sangat berisiko darah haidnya balik ke saluran ya, ke tuba, ke salpin ya, sehingga memperbesar kemungkinan untuk terjadinya dan faktor resiko untuk terjadinya infeksi ya, pelvis ya, PID, ataupun nanti kedepannya adalah KET, kehamilan ektotik. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa koitus pada saat haid itu membuat darah yang seharusnya dia keluar balik lagi ke dalam. Kenapa ya? Karena dorongan dari ejakulasi sperma
masuknya ke dalam kemana? Balik lagi ke salping ya, ke tuba. Nah, di situ akhirnya menimbulkan infeksi yang kadang-kadang unknown ya atau subklinis atau tahu tiba-tiba di akhirnya adalah resiko terjadi KRL. Nah, batas akhir larangan itu adalah kesucian ya, jadi bukan berlalunya sehari atau semalam ya. Jadi batas dilarangnya tadi ya mencampuri atau menggauli ya, itu adalah kalau bukan hitungan hari, 1 hari, 2 atau seterusnya. Ilat atau alasan hukumnya adalah haid, yaitu yakni ada atau tidaknya darah haid ya. Jika ada maka berlaku hukum tersebut di atas tadi, kalau tidak ada berarti terhapuslah larangan ya. Jadi meskipun haidnya cuma 1 hari, tapi kalau sudah berhenti atau suci sudah ya boleh untuk mendekati istrinya. Baru dibilang. Menurut bahasa, ini bisa dibaca ya pada masing-masing sudah mendapatkan slide-nya. Menurut bahasa adalah suatu yang mengalir. Menurut syara adalah darah yang terjadi pada wanita secara alami ya. Jadi bukan karena dipicu ya, dikorek-korek ya, atau kemudian dipicu dengan obat. Dengan obat ini juga nanti debatable ya. Dengan obat kalau dia merangsang hormon kemudian timbul haid ya tetap haid jatuhnya ya. Bukan karena suatu sebab artinya kecelakaan ya atau karena penyakit tertentu ya, dan pada waktu tertentu. Jadi ada periodenya, ada siklusnya ya, tidak tiba-tiba kemudian tidak muncul sama sekali, bukan demikian ya. Kalau haid itu sifatnya adalah siklik atau periodik. Karena terjadi secara normal, bukan karena penyakit, bukan karena luka atau keguguran ya, ataupun karena melahirkan. Itu adalah haid ya. Nah, biasanya warnanya adalah kehitaman ya. Kalau si bapak-bapak, mas-mas ini mungkin belum tahu ya. Jadi warnanya kehitaman, darahnya seperti darah vena tapi lebih hitam sedikit ya. Kemudian disertai dengan gumpalan ya. Gumpalan ini adalah bagian dari endometrium yang ikut luruh ya. Kemudian baunya biasanya luar biasa ya, berbeda dengan darah vena dan darah arteri. Bau alam ya, sebabnya dari mananya ya, silakan nanti diteliti bersama. Hadis dari Urwah dari Fatimah binti Abi Jasi bahwa ia mengeluarkan darah ya, maka Rasulullah bersabda kalau itu memang darah haid maka warnanya adalah kehitaman ya, jadi bukan merah terang ya. Yang awal haid biasanya juga mulai spottingnya adalah hitam deh ya, coklat pekat ya sampai. Bila demikian maka berhentilah sholat ya. Jadi kalau keluar darah kehitaman berhentilah sholat. Tapi kalau tidak demikian sifat dari darah itu maka silakan wudhu kemudian sholat ya. Karena bisa jadi itu adalah penyakit yang merupakan gangguan dari syaitan ya. Itu yang kita sebut ya, bagian dari penyakit. Haid itu masa sekurang-kurangnya adalah sehari semalam ya. Jadi kalau hanya 2 jam ya tidak bisa disebut haid juga ya, paling tidak sehari semalam. Dan biasanya ialah 7 hari 7 malam ya. Mostly kebanyakan perempuan itu 7 hari 7 malam. Apabila lebih dari 15 hari maka bukan darah haid lagi ya. Ini nanti yang adik-adik kalau dapat pasien ditanya ya sudah berapa hari ya. Untuk kasus apa darah yang berlebihan jumlahnya banyak dan lama menoragia ya atau metroragia ya, sudah lama tambah banyak ya metroragia ya, maka kemungkinan itu adalah darah itu darah penyakit. Sekurang-kurangnya waktu suci antara 2 haid itu 15 hari dan tidak ada batas bagi lamanya waktu suci itu. Jadi kalau waktu jeda tidak haid itu 3 bulan ya tidak apa-apa ya. Kadang-kadang ada perempuan yang wanita yang haidnya misalnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tidak apa-apa ya. Tapi minimal itu adalah 15 hari jarak dari satu haid ke haid berikutnya. Kalau misalnya kurang dari itu, nah itu dianggapnya itu masih dalam satu rangkaian, atau tadi hati-hati itu kemungkinan adalah istihadah ya. Oke, ada kalanya perempuan itu putus haid atau tidak haid lagi ya. Menurut pendapat sebagian ulama menyatakan apabila ya sudah berusia 60 ya tahun, kemungkinan besar sudah tidak haid lagi atau menopause ya. Kadang-kadang ada yang 50 atau bahkan lebih dini.
Nah, kemudian kalau nifas itu khusus ya, darah yang keluar oleh karena proses melahirkan atau wiladah ya. Jadi harus ada wiladahnya dulu, baik itu cukup bulan ataupun apa kurang bulan ya. Pak, taruhlah misalnya abortus ya baru 2 bulan ya, kemudian ada darah setelah itu, maka juga itu dihukumi adalah darah nifas ya. Lamanya nifas itu ada kalanya sebentar saja ya, atau satu lahdoh itu nggak ada ukuran yang berapa, sebentar cuma dikit ya, terutama untuk yang kehamilannya itu persalinan itu dibantu ya. Kalau misalnya abortus ya dikuret bersih ya, maka kadang-kadang nggak ada darah setelah itu ya, paling cuma spotting 1-2 hari atau nggak ada 1 hari sudah hilang. Atau sesar seringkali nggak terlalu banyak ya. Dan biasanya 40 hari ya, selama lama nifas itu adalah berapa bulan? 2 bulan ya, 60 hari 60 malam. Jika lebih dari itu maka dihukumi adalah darah istihadah. Jadi nanti kalau adik-adik bertemu dengan pasien 50 hari, jadi sebulan lebih 20 hari gitu ya, ya udah itu masih masa nifas ya, masih boleh dihukumi nifas. Mengenai kaum perempuan penifas dalam 40 hari ya, sesuai dengan hadis Nabi dari Ummu Salamah, adalah para wanita yang bernifas pada masa Rasulullah itu duduk atau berhenti selama 40 hari dan 40 malam ya. Duduk berhenti artinya tidak melakukan sholat ya, yang lain melaksanakan sholat berjamaah, tapi wanita tersebut tidak ya. Itu riwayatnya sekitar 40 hari 40 malam ya. Luar biasa ya, pada zaman itu objin sudah sangat berkembang ya. Pada hadis lain ada pula dinyatakan adalah Rasulullah membatasi waktu bagi perempuan yang nifas itu 40 hari, kecuali ia melihat suci sebelum itu. Nah kalau nifasnya cuma 10 hari gimana dok? Ya nggak apa-apa, nggak usah ditunggu Bu 40 hari ya. Jadi 20 harinya ibu meskipun nggak keluar darah nggak usah sholat, salah ya. Jadi kalau sudah suci maka wajib untuk segera bersuci dan melaksanakan kewajiban sebagai muslimah. Nah, kemudian yang ketiga adalah istihadah. Istihadah ini, nah berarti yang lebih ya, yang lebih lah ya dari kriteria haid ataupun dari kriteria nifas ya. Kalau lebih dari 40 hari maka itu bukan nifas lagi tetapi adalah istihadah. Ini ada beberapa perbedaan ya. Ada beberapa ulama mengatakan batasnya sampai 2 bulan ya, 60 hari, tapi ada sebagian juga yang hukum pokoknya 40 hari. Monggo ambil salah satu, yang penting tidak dicampur adukkan ya. Bila istihadah maka tidak boleh ia meninggalkan sholat dan puasanya sesuai dengan hadis Nabi ya. Kalau kita yakinnya adalah 60 hari ya berarti kurang dari 60 hari itu masih masa nifas ya, tidak apa-apa ya, insya Allah tetap mendapatkan nilai kebaikan ya ketika kita mengikuti satu meskipun itu misalnya di hadapan Allah ternyata tidak benar ya, yang salah itu yang nggak punya aturan ya. Nah ini adalah perbedaan, mungkin bisa dibaca sendiri ya, tidak ada yang perlu diskusikan lebih jauh. Nah yang terpenting adalah masa waktu keluar, masa iddah ya. Jadi haid ini menyebabkan seorang wanita itu tidak boleh ya melakukan beberapa ya, nanti ada di slide berikutnya ya, tidak boleh diceraikan ya, kemudian berkaitan dengan masa iddahnya ya, tetapi untuk nifas atau istihadah itu tidak ya, tidak ada di sini. Kemudian larangannya bersama, kecuali istihadah itu tidak ada larangan ya, jadi dihukumi wanita suci. Kalau berhubungan badan gimana pada saat istihadah? Aneh ya? Iya sebenarnya itu sebenarnya nggak boleh ya, gitu ya, karena resikonya juga besar ya, ketika ada darah yang keluar kemudian nanti ya terjadi ejakulasi di dalam saluran genital, maka resiko darah itu menyebabkan ya perlainan. Ya sebaiknya jangan ya. Oke, langsung kita lanjut saja ya. Poin yang kedua adalah bersuci dan sholat ya saat haid dan nifas ya. Nah ada perintahnya.
Jadi di dalam Islam haid sendiri sudah dijelaskan ya sejak zaman kita belum kakek moyang yang kayak nenek moyang kita belum lahir. Perintah bersucinya juga sudah komplit ya ada di dalam Quran surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini adalah ayat yang secara teknis ya mengajarkan bagaimana cara bersuci ya. Kalau kita itu mungkin KKD cuci tangan ya, 6 langkah kayak itu 7 langkah ya. Jadi ada step-stepnya dan ini menjadi rukunnya ya. Hai orang yang beriman, jika kamu hendak mengerjakan sholat, ya, cara bersucinya Allah sudah tuntun ya. Maka rukunnya adalah basuhlah wajah ya, kemudian juga tangan ya sampai dengan siku ya, jadi jangan pelit-pelit ya kakak-kakak putri ini hati-hati ya, jadi harus sampai siku. Dan sapulah kepalamu ya, bukan hanya kondisi iprit ya, tapi lebih luas. Dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, jadi tidak hanya jempol saja ya, itu tuntunannya rukunnya. Dan jika kamu junub maka mandilah ya. Ini nanti kaitannya dengan mandi junub, najis dan hadas ya. Kalau misalnya hadas kecil maka cukup dengan wudhu ya. Tapi kalau hadas besar maka harus mandi ya. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan ya, atau kamu kembali ke tempat toilet ya, buang air atau kakus, kemudian yang menyentuh atau menyentuh perempuan, tapi tidak ada air, maka tidak kemudian ya nggak usah sholat, tidak ada air ya, atau lagi sakit ya, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih ya, atau debu ya, sapulah muka dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi untuk tayamum itu hanya muka dan tangan ya. Nah, apakah tayamum bisa menggantikan mandi? Bisa ya, tapi pada kondisi darurat ya. Daruratnya tadi tidak ada air ya, sedang sakit ya, dalam perjalanan jauh ya. Ketika nanti sudah mendapati air ya, maka harus disusul dengan ya. Atau kalau di musim negara 4 musim, pada musim cuaca yang sangat dingin, itu masih Allah perbolehkan proses untuk bertayamum ya. Tentunya itu adalah kondisi yang darurat ya, istilahnya tidak dalam kondisi yang biasa. Kemudian dari Asma binti Abu Bakar datang seorang wanita menemui Rasulullah, bertanya, wahai Rasul, baju salah seorang dari kami kena haid ya, atau nanti kalau adik-adik stase di objin kena air ketuban ya, aduh kesemprot air ketuban gimana ini ya, atau ya air ketuban campur darah ya, pada proses persalinan sering banget ya, meskipun kita menggunakan apron ya. Nah, bagaimana, apa yang harus kami perbuat? Apakah terus tidak sholat ya? Salah ya, jadi hati-hati ya. Nanti kalau pas koas ya, aduh baju kotor ya, aku nggak sholat gitu ya, salah ya. Maka hendaklah ia menyikat bajunya ya. Kalau nggak ada sikat gimana? Ya dikucek ya, dibasahin air, kemudian dikucek sampai ya zat tadi hilang ya. Zat tadi hilang itu ya warnanya ya. Kalau dicium kan biasanya ada amis-amisnya ya. Kemudian ya warna bau ya. Nah itu tidak muncul lagi pada kain atau baju kita. Kemudian siram dengan air, dibilas ya, artinya setelah itu boleh pakai baju itu ya. Jadi tidak harus ntar aja lah aku nunggu di rumah gitu ya, karena bajuku kotor kena najis, tidak ya, masih boleh ya. Tinggal Anda mencuci bagian yang terkena darah, terkena air ketuban ya, terkena urin misalnya ya, kemudian dibilas, kemudian Anda pakai itu untuk sholat. Apabila seorang perempuan berhenti haidnya, maka wajiblah mandi ya, sesuai dengan hadis tersebut ya. Jadi ya Rasulullah, aku ini perempuan istihadah ya, tidak pernah bersih, apakah saya boleh meninggalkan sholat? Enggak ya, kalau istihadah tidak boleh ya, karena sesungguhnya tidak lain dan bukan itu adalah darah penyakit ya, bukan darah haid ya. Maka apabila telah datang darah haid, tinggalkan sholat ya. Jadi nggak perlu kita ngoyo pas voting, ya udah ya berhenti saja, dan itu merupakan periodik kita ya, pada saat
masa haid. Dan apabila telah pergi, maka bersihkanlah dari itu dan kerjakanlah sholat. Ya. Oke, dari Abdullah bin Amr, harus menunggu 40 hari dan 40 malam. Jika ia telah melihat suci sebelum itu, ya ia wajib mandi. Ya, oke. Ya. Nah, bagaimana tata cara mandi? Nah, ini yang penting ya. Jadi tidak hanya keramas ya, tidak hanya harus pakai sampo, tapi tuntunannya harus diperhatikan. Ini yang harus dicamkan, terutama bapak-bapak ya. Kenapa? Karena seringkali nanti akan mandi. Nah, kalau mandinya salah, kemudian jadi imam, gimana coba? Ya, makmumnya enggak sah semua. Ya, kalau makmumnya istrinya enggak apa-apa ya. Tapi kalau teman sekoas kan, masuk masjid kan repot ya. Pertama adalah niat ya. Niat itu awali dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim ya. Boleh di dalam hati, boleh dilafalkan ya. Niat menghilangkan hadas besar melalui mandi ya. Niat bahasa Indonesia juga boleh ya. Dalam hati yang penting harus muncul niatnya. Jadi nggak hanya asal keramas ya. Jadi Allah tuh sangat menilai ya niat, value-nya sangat tinggi. Kemudian membasuh dua telapak tangan 3 kali ya. Ini sudah masuk ke sunnah ya, tapi utamanya adalah niat tadi ya. Kemudian basuh telapak tangan 3 kali, kemudian bersihkan dulu ya bagian-bagian yang memang mengandung najis ya. Kalau laki-laki, maaf misalnya selepas ejakulasi ya dibersihkan dulu ya. Kemudian kalau perempuan ya selepas jima misalnya ya, ataupun selepas haid ataupun nifas juga dibersihkan ya. Bahkan ya ada yang harus benar-benar dites ya darah haid itu. Jadi pakai mungkin tisu ya, tisu putih gitu ya, mohon maaf ya, ditempelkan pada bagian vulva ya, apakah masih ada perubahan warna. Jadi tidak hanya dilihat di celana udah nggak ada coklat-coklatnya, tidak ya, tetapi kehati-hatiannya adalah ada ambil, kalau kapas kan khawatir lengket-lengket ya, jadi pakai tisu bersih putih, kemudian ditempelkan pada bagian introitus vaginae ya atau vulva, kemudian Anda lihat apakah ada warna orange ya, ada kecoklatan muda ya, atau kemerahan pink yang itu mengindikasikan darah. Kalau masih ada berarti itu belum masuk masa suci ya. Jadi bersihkan dulu segala kotoran yang terdapat pada kemaluan, kemudian berwudu seperti hendak sholat. Nah, ini ada dua cara. Artinya apa? Yang cuci kaki di awal, kemudian baru bur ya, bersihkan. Tapi ada juga yang mengakhirkan, cuci kakinya di akhir setelah dua-duanya ya. Membasuh kepala dan telinga sebanyak 3 kali, menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata, kemudian basuh kaki. Nah, basuh kaki ini ya yang dimaksud ya, ada 2 cara. Boleh wudhunya itu sempurna sampai kaki, boleh juga di ya. Nah, kemudian bagaimana dengan istihadah? Apakah wajib sholat? Tetap wajib ya, menunaikan sholat ya. Kemudian diusahakan 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat fardu ya. Dan boleh untuk beberapa kali sholat sunnah. Artinya sholat sunnah yang berdekatan ya dek. Nggak boleh ini udah diberikan kekhususan kemudian menggampangkan, aku wudhu sekarang lah untuk sholat maghrib sama enggak ya. Jadi setiap kali sholat harus wudhu khusus untuk yang istihadah. Wudhu ketika sudah memasuki waktu sholat fardu untuk menjaga supaya tetap dalam kondisi suci, supaya setelah itu mudah-mudahan tidak ada darah yang sempat netes. Dia boleh mengakhirkan sholat duhur dan mengawalkan sholat asar ya. Demikian juga mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya ya. Kalau misalnya dalam kondisi khusus boleh ya. Jadi duhurnya, karena kan nanti harus dibersihkan dulu ya dek ya. Kalau istihadah tuh sebelum kita sholat ya dibersihkan dulu ya. Diusahakan jangan sampai ada yang netes ya. Gimana caranya supaya dalam rangkaian kita sholat itu tetap ya suci, tidak ada sesuatu yang keluar dari kubul ya, dari area vagina. Kemudian membersihkan sisa daerah setiap berwudu dan memakai balut ya. Jadi intinya adalah dijaga supaya tidak ada kotoran darah yang menetes ya.
Kemudian apa yang diharamkan bagi wanita yang nifas? Insya Allah paham semuanya, sholat ya, jadi tidak boleh sholat, melakukan sholat fardu maupun sunnah tidak boleh ya, dan tidak perlu menggantinya apabila sudah suci ya, tidak perlu, itu sudah keringanan dari Allah ya. Kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat ya. Kemudian puasa ya, puasa wanita yang sedang nifas tidak boleh melakukan puasa, jadi nggak perlu ngoyo puasa ya. Akan tetapi ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan pada saat ia nifas ya. Kemudian tawaf, nah ini hati-hati, makanya kalau misalnya adik-adik nanti haji, nah biasanya kalau yang haid ya, nanti tawafnya terpaksa ya belakangan gitu ya. Biasanya nanti mutawifnya sudah atur nih, aduh siapa ini yang PR nih ya. Terutama kalau orang haji ya, tawaf ifadahnya repot gitu ya. Jadi ya harus benar-benar strategik ya, koordinasi dengan dokter kloter biasanya. Wanita haid dan nifas diharamkan melakukan tawaf keliling Ka'bah. Yang lain boleh ya, hanya tawaf yang nggak boleh. Baik yang wajib maupun sunnah, dan tidak akan sah tawafnya kalau memaksakan diri. Rasulullah bersabda, lakukan apa yang dilakukan jamaah haji, hanya saja jangan melakukan tawaf di Ka'bah sampai suci. Ya, mau sa'i boleh ya, mau wukuf boleh dan seterusnya, kecuali tawaf. Ya, jadi tawaf ifadah yang boleh. Kemudian membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, ya, membaca mushaf, ya, kecuali dalam kondisi mengkhawatirkan akan menghinanya mushaf, artinya dia harus diminta membaca ujian dan seterusnya. Masuk ke dalam masjid tidak boleh, jima ya atau koitus tidak dibolehkan ya. Bagi orang yang menjima istrinya yang sedang derasnya mengeluarkan darah, maka disunahkan bersedekah dengan 1 atau setengah dinar. Bersetubuh ya dengan anggota badan antara pusar dan lutut ya, intinya benar-benar aurat bro ya, tidak boleh. Kemudian tidak diboleh diceraikan ya, jadi diharamkan bagi suami menceraikan istrinya yang haid ataupun nifas. Oke, kemudian yang terakhir kita ada membahas tentang obat penunda haid ya, dalam perspektif Islam. Tadi saya sampaikan, mungkin adik-adik nanti kalau bertugas ya sebagai dokter akan ditanya, dok saya mau umroh ya, dok saya mau haji, boleh enggak ya? Karena obat ini biasanya kaitannya sama ibadah haji dan umroh dan bulan Ramadan ya. Kalau untuk hari-hari ya tidak ya, ngapain juga ya yang obat mahal-mahal. Wanita usia subur yang akan melakukan ibadah haji membutuhkan cara tertentu ya, kontrasepsi, agar bisa melakukan rangkaian rukun ibadah haji itu dengan nyaman dan aman ya. Selama 5 hari saja ya haji itu sebenarnya ya. Dapat dilakukan dengan mengatur pola haidnya ya, terutama bagi wanita yang akan jatuh periode haidnya pada saat rangkaian ibadah haji tersebut. Caranya bisa mengundurkan atau menunda atau memajukan. Yang kedua ini jarang ya, memajukan haid, biasanya mundur-mundur aja lah gitu ya. Karena takutnya dimajukan malah prolong gitu ya takutnya. Jadi mendingan nggak usah lah, nanti saja ya. Yang paling mudah dilakukan adalah dengan memberikan progestin ya, atau pil kontrasepsi kombinasi ya. Kapan diberikan? Mulai hari kelima haid ya. Jadi kalau misalnya haid 1, 2, 3, 4 hari kelima boleh ya, mulai diberikan. Kemudian atau misalnya 14 hari sebelum mendatang ya, jadi pas masa ovulasi ya. Dan pemberiannya baru dihentikan 3 hari sebelum siklus haid yang diinginkan. Lah kalau panjang ya udah diminum aja panjang ya, itu terus sampai kita udah mau pulang nih, udah tawaf wada ya, tawaf terakhir gitu, kemudian udah perpisahan, nah udah tinggal jalan-jalannya istilahnya ya di sana, ya udah ya nggak usah minum, nanti sekitar 3 hari dia akan luluh ya, karena ini adalah progesteron. Cara kerjanya menekan hormon gonadotropin, kemudian produksi estrogen dan progesteron menurun, dan endometrium tidak akan menebal ya, sehingga terjadi haid. Oke, lanjut ya. Nah, cara ini yang agak jarang ya memajukan haid, karena biasanya ya udah dimajukan ternyata malah memanjang ya. Kemudian bisa diberikan progestin juga ya, atau PKK mulai hari kelima siklus haid tadi ya, tapi dihentikan di ke-19 ya, sehingga siklus haidnya akan datang lebih cepat. Kalau yang memundurkan tadi diminum
supaya di sana nggak mens ya, sayang ya, mahal, nunggunya puluhan tahun ya, di sana nggak bisa sholat ya, nangis ya. Oke, kemudian kontrasepsi lain bisa juga dengan menggunakan Primolut, ini yang paling sering ya adik-adik nanti, kemudian bisa juga suntik, tapi suntik itu biasanya kurang efektif ya, hati-hati karena dia lebih lama ya untuk adaptasi. Primolut ini biasanya efektif ya untuk menunda haid selama 14 hari. Boleh minumnya 2 kali sehari, boleh 3 kali, tergantung. Kalau misalnya dari awal masih jauh-jauh hari, sehari 2 kali boleh ya. Tapi kalau udah mepet nih, udah mau berangkat, pasiennya baru konsul ke kita ya 3 kali sehari ya, biar dongkrak kolesterolnya tetap tinggi. Diminum 3 hari sebelum siklus menstruasi, dan jika diminum sebelum berangkat sedangkan rangkaian ibadah hajinya masih lama, nah, bisa menyebabkan spotting ya pada minggu kedua. Ya harus hati-hati ya. Ini juga biasanya diminumnya agak panjang ya. Nah kalau 3 bulan ini kurang efektif, harus ada waktu setidaknya 5 kali suntik. 5 kali suntik itu 3 kali 5 bulan ya, jadi sekitar setahunan ya. Karena apa? Tubuhnya harus merespon ya, mengadaptasi. Biasanya juga terjadi spotting, jadi agak jarang dipakai sebagai cara untuk mengatur haid. Kemudian, nah akan lebih baik kalau dilakukan pengaturan minimal 3 bulan sebelumnya dan diminum tepat waktu pada waktu yang sama. Kalau malam ya malam saja, kalau pagi ya pagi saja. Artinya enggak lupa ya, pagi, ntar sore, ntar malam, nah itu bisa ngaco waktunya saja. Nah bagaimana hukumnya? Pada prinsipnya adalah fitrah ya bagi wanita dan nikmat rukhsah ya. Untuk ibadah haji dan umroh diperbolehkan menggunakan obat penunda haid ya, asal tidak menimbulkan kemudaratan bagi yang menggunakan ya. Jangan setelah pakai Primolut kemudian tensinya tinggi ya, atau malah dia terjadi gangguan hormonal yang lain, itu maka boleh ya. Nah untuk Ramadan bagaimana ya? Ada pendapat ya, sebagian membolehkan, sebagian menyatakan itu pada kondisi makruh ya. Nanti kita lihat slide berikutnya. Karena apa ya, sebenarnya kalau Ramadan ini juga apa ya, fitrahnya wanita adalah setiap bulan itu adalah haid ya. Jadi Ramadan kalaupun harus istirahat ya itu fitrahnya manusia ya, fitrahnya perempuan. Kemudian menurut kalangan ulama Syafi'i dibolehkan melakukan penundaan mens asalkan tidak menimbulkan bahaya pada dirinya. Dan obat yang dikonsumsi harus obat yang mubah untuk dikonsumsi ya. Jadi bukan obat-obat yang mengandung unsur barang haram ya, serta tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh ya. Tidak juga membuat mandul atau membuat perdarahan yang lama atau ya tidak merusak ya si ibu atau si perempuan itu. Kemudian penundaan menstruasi hakikat dan tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi wanita tersebut untuk menuntaskan hajat. Nah ini fatwa MUI akhir ya kalau nggak salah. Menggunakan pil haid untuk kesempatan ibadah haji boleh, hukumnya mubah ya. Kemudian untuk mencukupi puasa Ramadan maka hukumnya ya MUI menyatakan itu makruh ya. Akan tetapi bila wanita yang sukar mengqadha puasanya pada hari lain maka hukumnya jadi boleh. Jadi hukum itu bisa bergeser ya oleh karena adanya ilat ya atau sebab tertentu. Penggunaan pil anti haid selain dari 2 hal tersebut hukumnya tergantung dari niatnya ya. Jadi bukan karena haji, umroh ataupun puasa maka tergantung niatnya untuk apa. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama maka hukumnya haram. Jadi nggak boleh ya minum pil anti haid ya untuk Ramadan supaya maaf ya bisa acara ya, bisa kemana-mana sama. Kan nggak boleh, niatnya untuk suatu hal yang haram. Berdasarkan fatwa MUI bahwa penundaan masa menstruasi dalam ibadah puasa Ramadan dimakruhkan dengan niat untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan ya. Namun jika diniatkan untuk melanggar norma agama jatuhnya haram ya. Jadi hati-hati ya. Semua itu tergantung niat. Orang untuk menyempurnakan Ramadan aja makruh ya, apalagi ya tadi ya biar bisa jalan-jalan ya sama teman-teman. Baik, serasa waktunya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Jika tidak, mari kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillah.
Terima kasih semuanya dan doa penutup majelis. Macam kacau ini nggak ada kan Metroin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.